adik-adik. Hai, ketemu lagi nih sama Kakak Bunga yang cantik dong jelasnya. Tapi kakak di sini nggak sendirian dong, pasti ditemenin. Mau tahu sama siapa? Ada kakak Ripka. Dan terus lagi nih kakak ada punya teman satu lagi nih, Kak Angel. Dan ada satu lagi cowok kece ganteng, terhebat di dunia ini. Enggak di dunia sih kak, di sini di PPL. Oke, itu dia Kalan. Aduh ganteng banget ya Om. Iya, seneng banget ya ditemenin Om Karlan nih setiap minggunya. Keren banget Om Karlan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan nih kak, sebelum kita mau semangat, mau lompat-lompat, sebelum itu mari kita siapin hati kita mau berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita tanpa kurang sesuatu apapun. Tuhan terima kasih, kami akan memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Karipka, sekarang kita mau ngapain nih? Ada pemanasan dulu dong pastinya. Iya dong nih, kakak punya pemanasan baru nih adik-adik nih. Apa Pokoknya tuh, tapi adik-adik harus bangkit berdiri dulu kak semuanya. Oh iya, ayo adik-adik bangkit berdiri itu. dong. Kakak masih ngelihat ada yang tiduran, ada yang terus apa lagi? Makan itu yang makan. Yang makan. Itu HP-nya disimpan dulu coba. Oh. Nih kakak punya pemanasan baru. Minggu kemarin kan pemanasannya tentang hujan-hujan, bener gak kak? Iya benar. Terus udah gitu hujan badai ya kak? Iya, Tapi sekarang hari ini kakak punya pemanasan yang baru. Asik. apa Apa sih kak? kak? Aduh penasaran. Apa nih? Pemanasannya huruf kak. Huruf. Maksudnya Huruf. gimana kak? Nih kakak punya tebakan. Ini huruf apa? Kak. Ini. Itu ular kak, itu ular. Bukan ular. kak. huruf. Ini apa? S. Ini apa kak? H. Oh bener. Iya gitu kak. Kak Bunga pinter banget itu. Coba kalau ini apa kak? A. Ini. Oke kakak mau adik-adik, mau ngajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Terus udah gitu adik-adik harus ngikutin kakak gerakannya ya. Oke, Kak, siap Oke. kita bareng-bareng ya di sini ya. Oke. Ayo adik-adik. Kakak ajak adik-adik buat konsentrasi, oke? Oke, siap. Kak bantu kak, oke. Oke. Gimana Nih, kak? Kakak bilang kak. A. S. Kembali. S kak, S. Maaf. S. I. Ya. I. H. Sekali lagi kak. K. A. S. I. H. Oke. Wih. Lebih cepet ya, lebih cepet. Coba kita Yuk, lebih cepat. ini apa? Bukan ini apa kak? Coba kak. Salah. Kayak S. Oke. Gitu kak. Oke. Kakak gerak ya. Oke. Apa dari kakak? Siap. Kak Bunga. S. H. Ayo. Ayo. Aduh, susah banget ya Susah, kak ya. tapi kakak percaya adik-adik di rumah pasti lebih baik. Oh, Iya, Pasti Kak. dong lebih Oke. jago, pasti lebih semangat. Jadi kita sekarang mau langsung muji Tuhan Langsung dong. memuji Oke Tuhan. kak. musik. Dari awal. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita dari awal lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Apa? Kasih, 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 kasih. Sekali lagi dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Apa? Kasih,
seperti kasih Yesus. Yeay. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, keren-keren adik-adik, pada semangat. Kakak Ripka udah capek apa belum? Kakak apa belum kak? Duh kakak belum capek nih kak. Boleh tambah semangat lagi nggak kak? Boleh dong. Boleh nggak, Kak? Boleh. Coba tanya Kak Angel udah capek belum? Ya belum atuh. Iyalah. Baru satu lah. Baru satu lagu, kita harus kasih buat Tuhan yang lebih semangat lagi. Iya dong. Tapi Kak, sebelum itu kakak punya tepuk semangat nih, biar kita lebih semangat lagi. Mau tahu nggak apa tuh? Mau. Gimana tuh kak? Tepuk semangatnya gini nih. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Weh. Gitu. Bisa dang? Bisa Bisa Kak, dong. bisa. Kita coba Kak. Boleh Yuk kak, kita coba yuk coba kak. bareng-bareng Oke, ya. kita Adik-adik coba. yang di rumah juga kita coba, oke? Oke. Yuk coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Wih, keren-keren kan, semuanya udah pada semangat. Adik-adiknya juga udah semangat. Oke. Kalau gitu kita langsung aja nyanyi lagu selanjutnya. Allah sanggup. Weh. Yuk kita harus lebih semangat lagi. Musik. Apa yang Tak pernah dilihat mata. Yang tak apa? yang tak pernah Didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. lompat. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lompat. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita dari awal lagi ya, harus lebih semangat lagi buat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, kanan dulu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lompat. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup Allah sanggup melakukan. segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeay, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah lompat-lompat buat Tuhan, kita udah nyanyi buat Tuhan. Sekarang kita siapin hati kita untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, udah gak ada yang main-main lagi. Sekarang yuk kita nyanyiin lagu ini yuk bareng-bareng.
cinta Yesus selamanya. Bilang, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Abah Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya adik-adik kita nyanyi lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. bilang lagi ya Abah Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik kita lebih lembut lagi ngomong. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bilang lagi. Ya Aba, Bapa, Keluarin suara adik-adik. ini Tuhan Yesus mendengar suara adik-adik. Adik-adik yang mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus tahu Tuhan Yesus ada di sebelah adik-adik. Tuhan Yesus ada dimanapun adik-adik berada. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik senang sekali nih saya bertemu dengan kalian. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hampir 2 bulan loh adik-adik. Waduh, kakak udah kangen banget nih sama kalian ya. Tapi nggak apa-apa ya. Hari ini kita bertemu di udara. Nah adik-adik, sebelumnya kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Gimana adik-adik udah siap belum semuanya? Ayo. Nah, kamu udah siap di depan HP kamu, laptop kamu, komputer kamu, karena kita akan sekolah minggunya secara online ya. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berada Tuhan bersama dengan Engkau. Kami boleh berjumpa dengan adik-adik kami walaupun mungkin tidak secara fisik, tapi kami boleh berjumpa di udara. Tuhan terima kasih untuk kesehatan, untuk pemeliharaan daripada Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong hamba-Mu dan Engkau juga yang akan menolong adik-adik kami yang akan di rumah yang menyaksikan acara ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, perkenalkan dulu ya. Nama saya Kak Erna. Wah, mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah kenal nih sama saya. Kalau yang belum, nama saya Kak Erna ya. Nah, adik-adik ingat nggak ya? Kita kan lagi belajar firman Tuhan nih. Hari ini tema kita adalah tentang sabar. Apa sih sabar itu Kak Erna? Sabar ya sabar adik-adik ya. Kadang-kadang kita sabar apa sih? Sabar ya udah sabar aja gitu ya. Nah, adik-adik, tapi ada ceritanya loh ya. Kak Erna mau membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Kita akan melihat bagaimana seorang yang sabar itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan dengan kesabaran dia juga meraih sesuatu yang Tuhan janjikan. Adik-adik mau nggak? Ya, kita akan lihat. Nah, adik-adik, ceritanya kita akan melihat satu keluarga namanya Yakub. Ya, nah Bapak Yakub ini adik-adik dia punya anak banyak banget. 12 tambah 1 jadi berapa loh adik-adik? Ya, benar jadi 13 kan? Nah, di antara anaknya itu adik-adik ada satu orang anak namanya Yusuf. Dia lebih dikasihi daripada kakak-kakaknya, daripada koko-kokonya. Kenapa ya adik-adik? Karena Yusuf itu lahir pada masa tuanya Bapak Yakub. Bahkan satu hari Yusuf dibuatkan satu jubah yang indah. Adik-adik, kakak-kakaknya tambah marah, tambah iri sama Yusuf ya, tapi Yusuf tetap aja adik-adik ya, dia dikasihi, dia juga mengasihi kakak-kakaknya. Nah, tapi ada satu hal adik-adik, Yusuf ini suka dikasih mimpi sama Tuhan ya, dan setiap kali dia mimpi, dia suka cerita sama papanya, dia suka cerita sama ibunya, dia juga suka cerita sama kakak-kakaknya atau mungkin kalau kita koko-kokonya gitu adik-adik. Tapi kakak-kakaknya itu tidak senang dengan mimpinya Yusuf itu adik-adik. Nah, satu kali adik-adik bapaknya itu Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba. Nah, dengan jubah yang indah yang diberikan oleh papanya, bawa makanan, Yusuf akhirnya pergi untuk menemui kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing domba. Adik-adik, kakak-kakaknya yang udah benci sama Yusuf, yang udah iri sama Yusuf, mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik loh sama Yusuf. Ya, mereka lihat dari kejauhan mungkin Yusuf bilang, "Hai kakak," gitu ya. Kakak-kakaknya itu tahu, itu ada Yusuf datang, itu si tukang mimpi, ayo kita kerjain dia. Tadinya mereka mau melenyapkan, mau bunuh Yusuf adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Ya, setelah Yusuf datang, mereka tangkap Yusuf, mereka ambil jubahnya, kemudian mereka masukkan Yusuf itu ke sebuah sumur yang kering. Adik-adik, kasihan banget ya Yusuf ya. Tapi Yusuf tidak membalas adik-adik. Yusuf gak teriak, "Kakak tolong aku," gak seperti itu adik-adik. Ya, singkat cerita adik-adik Yusuf ini dijual. Dia dijual. Nah, adik-adik pasti tahulah ceritanya ya. Karena kan kita udah sering banget nih cerita tentang Yusuf ya. Tapi kita akan ambil pelajaran. Setelah Yusuf dijual ke seorang pedagang, kemudian Yusuf dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun ya yang namanya Potifar. Di situ adik-adik Tuhan menyertai Yusuf. Dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf Tuhan buat menjadi berhasil. Bahkan Yusuf menjadi kesayangan daripada Potifar. Ya adik-adik, tapi ada proses yang harus dilalui oleh Yusuf. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya adik-adik, di dalam penjara Yusuf gak komplain sama Tuhan. Harusnya dia bilang, "Aduh Tuhan, kenapa aku Tuhan?" Mungkin ya. Tapi Yusuf sabar. Dia tidak komplain. Ya, dia tetap ingat bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Itu sebabnya Yusuf pun di dalam penjara dikasihi oleh kepala penjara. Bahkan dikasih kepercayaan adik-adik. Nah adik-adik lihat ya betapa Yusuf itu seorang yang sabar.
ya jauh dari keluarganya, jauh dari bapaknya, ya tapi Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Yusuf tetap percaya sama Tuhan. Nah adik-adik, singkat cerita, satu kali Raja Firaun bermimpi. Dan mimpinya ini membuat Raja Firaun gelisah adik-adik. Dia tidak bisa tidur sehingga dia panggil seluruh orang yang berilmu untuk mengartikan apa arti mimpinya itu. Dan di antara semua orang yang pintar, semua orang yang berilmu itu tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya Firaun itu adik-adik. Singkat cerita, wah Yusuf kan pernah menolong seseorang ya adik-adik ya dalam penjara. Nah orang ini baru ingat 2 tahun setelah itu adik-adik ya, setelah dia dibebaskan dari penjara dia ingat, oh ya ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Kemudian dipanggillah Yusuf. Kemudian dengan hikmat Tuhan adik-adik, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Ya, mimpinya tahu kan adik-adik? Ya, akan ada terjadi 7 tahun masa kelaparan, akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan. Nah di situ adik-adik Firaun mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa atau orang kedua di Mesir. Yusuf atur perekonomian semua. Pada waktu masa kelimpahan dia bikin lumbung-lumbung untuk menyimpan gandum, menabung, istilahnya menabung ya adik-adik ya. Nah Yusuf menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang sabar. Dan Yusuf menjadi orang yang kedua di Mesir. Orang kepercayaannya Firaun itu pada waktu usia 30 tahun. 13 tahun loh adik-adik. Ya, Yusuf menanti janji Tuhan. Yusuf sabar. Ya, kadang-kadang kita nggak sabar ya adik-adik sampai satu hari ya terjadilah bahaya kelaparan dan Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya itu membeli gandum ke Mesir. Nah, waktu itu adik-adik ya Yusuf melihat kakak-kakaknya adik-adik. Ya dia melihat kakak-kakaknya membeli gandum. Sebetulnya Yusuf udah tahu itu kakak-kakaknya. Tapi Yusuf bilang kamu pengintai ya. Ya seharusnya Yusuf bisa kan balas dendam. Bisa ya adik-adik, bisa kan? Ya tapi Yusuf nggak mau. Ya Yusuf mengasihi mereka. Yusuf bahkan ingin tahu bagaimana keadaan papanya. Yusuf ingin tahu bagaimana keadaan adiknya. Ya sampai akhirnya adik-adik ya Yusuf membuat satu rencana ya bagaimana kakak-kakaknya itu disebut pengintai ya. Kemudian kakak-kakaknya baru adik-adik sebetulnya Yusuf ingin menguji apakah kakak-kakaknya ini masih berbuat jahat ataukah kakak-kakaknya sudah berubah. Nah adik-adik ya dari situ akhirnya Yusuf membuat kakak-kakaknya jadi sadar. Adik-adik, ya hari ini kita belajar tentang kesabaran. Ya, akhirnya oleh karena Yusuf menjadi penguasa dan kakak-kakaknya itu sudah menceritakan bagaimana dia itu sebetulnya 13 bersaudara dari satu orang ayah, kemudian dan lain menceritakan masa lalunya, itu membuat hati Yusuf sepertinya ingat kembali ya adik-adik. Sampai Yusuf menangis adik-adik. Yusuf menangis mendengar itu, dia ingin peluk kakaknya, dia ingin memperkenalkan dirinya, ini loh saya Yusuf gitulah, yang dulu kamu itu buang saya ke sumur gitu loh ya. Tapi Yusuf masih menahan diri adik-adik, dia ingin lihat apakah kakaknya. Sampai akhirnya kamu boleh beri gandum. Kemudian dia suruh pulang seorang dari mereka, dari kakaknya yang lain ditahan, dan mereka harus kembali lagi bawa adik mereka yang namanya Benyamin. Itu adik bungsunya Yusuf adik-adik. Nah singkat cerita adik-adik ya, kakak-kakaknya balik lagi. Tadinya Yakub gak mau kasih ya, anak saya Yusuf udah hilang, maka sekarang Benyamin juga harus takut seperti itu adik-adik Bapak Yakub. Tapi kemudian akhirnya karena mereka kehabisan gandum ya, dengan terpaksa Yakub menyuruh anak-anaknya itu untuk membeli gandum dan membawa Benyamin ke sana. Adik-adik ya, Yakub yang sudah lama gak ketemu dengan adiknya, dia kangen sekali adik-adik ya. Tapi singkat cerita adik-adik ya, akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya. Kakaknya takut adik-adik
Kakak-kakaknya takut Yusuf bisa aja balas dendam. Yusuf bisa aja memenjarakan kakak-kakaknya. Yusuf bisa aja lapor ke Firaun, ini loh orang yang sudah membuat saya, menjual saya. Tapi Yusuf sabar, dia tunggu janji Tuhan. Singkat cerita adik-adik, Bapak Yakub ya pindah ke Mesir. Ya, bahkan dia ditempatkan di satu tempat yang terbaik di Mesir. Itu karena Yusuf loh adik-adik. Ya, karena kesabaran Yusuf berbuahkan yang baik. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Ya, hari ini apa sih yang bisa kita pelajari loh adik-adik? Hari ini kalau pemerintah bilang kita harus diam di rumah, kita harus diam di rumah. Kita sabar aja adik-adik. Betul nggak? Sampai satu hari nanti kita akan ketemu, ya kita akan cerita, kita akan kangen. Banyak hal loh adik-adik. Ya banyak hal yang positif yang bisa kamu lakukan di rumah. Kamu bisa ibadah online dengan orang tua kamu, dengan papa mama, dengan dedek dan semuanya ya adik. Jarang banget kita bisa lakukan. Kamu bisa mungkin melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ya adik-adik, mari kita mentaati pemerintah kita. Dengan kita diam di rumah, kita sabar ya sampai Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik. Nah, kita akan sama-sama berdoa ya adik-adik. Yuk. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kembali kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami harus bersabar seperti juga Yusuf. Biarlah Tuhan kesabaran kami juga boleh berbuahkan hasil yang baik. Karena kami mau hanya kami memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami, berkati guru-guru, berkati semua teman-teman kami Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk semua rekan-rekan tim dari multimedia juga Tuhan berkati mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarlah Tuhan akan memulihkan Indonesia Bapa, supaya kami percaya Tuhan dengan kuasa Engkau, biarlah wabah virus ini boleh secepatnya berlalu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Engkau dahsyat. Kau juga yang akan menolong untuk perawat, untuk dokter-dokter, bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah pasien yang sakit juga akan banyak disembuhkan Tuhan. Sedikit yang sakit dan banyak yang disembuhkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau kuasa-Mu Tuhan yang bekerja senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa perlindungan Engkau juga ada buat adik-adik kami yang ada di rumah. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kayaknya udah selesai nih. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati.